Saya mau tahu, apakah Juna lebih penting daripada keluarga kamu? Apakah kamu peduli sama orang yang selama ini kamu panggil papa dan merawat kamu seperti anaknya sendiri? Hah? Widya punya anak perempuan. Aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga aku dan datang ke keluarga kamu untuk membela keluarga kamu hanya karena aku cinta sama kamu, Jun. Jadi itu keputusan kamu. Kamu mau kita terpisah hanya karena masalah yang ada di antara keluarga kita. Oke, Safa. Aku ikutin. Aku hormatin keputusan kamu. Terima kasih ya. Jun, jangan pergi. Maafin aku, Jun. Maafin aku. Buat apa Mas Wisnu buru-buru ke kamar Mama? Ma, Wisnu nih, Ma. Ma, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan sama Mama. Mama pasti ingat, Widya itu pernah melahirkan seorang anak perempuan. Tanggal lahir anak perempuan itu sangat mengganggu pikiran saya, Ma. Mama pasti bisa menceritakan mengenai anak perempuan itu ke saya. Coba Ma diingat-ingat, Ma. Ingat kan, Ma? Bapak harus segera menemukan orang yang sudah menyandra kakak ipar saya. Masalahnya, sekarang Pak Sani berada dalam lindungan Bu Widya, Pak. Akan susah bagi kita untuk menemukan dia. Sat, ada yang saya ingin bicarakan. Penting. Lebih baik kita terusin pembicaraan kita nanti. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Mari, Pak, Bu. Terima kasih. Satria, kamu harus bantu saya. Mas Wisnu tahu soal anak Widya dan bahkan dia tahu soal tanggal lahir anak itu. Saat kita harus lakukan sesuatu. Satria apa-apaan sih? Kok malah ketawa? San, kalau menurut aku ya, kamu nggak perlu lah yang ngelakuin ini semua. Karena suami kamu, Wisnu, itu nggak cinta sama kamu. Jadi menurut aku lebih baik sekarang kamu tinggalin dia. Sebelum kamu sakit hati. Itu gila atau apa sih? Enggak. Saya nggak akan mungkin ninggalin Yesus. Oke, kalau memang itu mau kamu. Aku bakal nurutin semua kemauan kamu. Dan lebih baik sekarang kamu pulang ya. Jadi istri yang taat sama suami. Safa, kamu kenapa, Nak? Safa udah memutuskan, Pak. Safa akan tetap membela keluarga ini. Safa memilih keluarga ini, Pak. Dan mulai sekarang, Safa tidak akan pernah lagi berhubungan dengan Juna. Kak,
kenapa? Lu sama Safa baik-baik aja kan? Sayangnya nggak kayak gitu, Gas. Safa lebih memilih keluarganya daripada kakak. Bahkan Safa sempat bilang, selama keluarganya tidak terbukti bersalah, dia akan tetap ada di samping mereka. Lo tenang aja ya, Kak. Gue yakin hubungan lo sama Safa pasti akan baik-baik saja. Selama masalah Mama dan keluarganya Safa belum selesai, menurut kakak, nggak ada harapan. Gas? Papa udah pulang? Udah, Mah. Papa lagi istirahat di kamar. Mah, ada yang mau Bagas omongin sama Mama. Soal apa? Kita ngomong di ruang tengah aja ya. Ayo. Kenapa kepala aku pusing kayak gini? Sebagai laki-laki, Gas, Papa nggak sanggup melihat mama kamu bersanding dengan Wisnu. Karena itu, Papa ngebiarin diri Papa terjebak dalam permainan Sandra. Ya Allah, apa yang sudah aku bilang sama Bagas? Mah, Bagas pengen nanya soal kasus antara Mama dengan keluarga Safa. Apa benar survei yang dilakukan perusahaan Mama hilang? Bagas? Kamu tuh kemana dari mana sih, Mas? Kok nggak pulang? Tumben, biasanya kan kamu ngabarin aku kalau nggak pulang. Aku habis betulin mobil pelanggan aku di luar kota, Wit. Terus aku kecapean dan aku nginep di rumahnya. Maaf ya, kalau aku nggak sempet ngabarin kamu. Gas, Papa perlu bantuan kamu. Ikut Papa sebentar ya. Emang perlu bantuan apa, Pak? Papa sempet bicarain mama kamu dan mamanya Safa kan? Papa mohon sama kamu. Kamu nggak usah pikirin hal itu ya. Papa cuma asal bicara tadi. Nggak mungkin Papa cuma asal bicara. Kenapa waktu Bagas telepon, nomor yang sering Papa hubungi, itu adalah nomornya mamanya Safa, Tante Sandra. Tante Sandra berterima kasih sama Papa, dan dia nggak akan ganggu Papa lagi. Emangnya apa sih yang udah Papa lakuin? Sampai-sampai Tante Sandra ngucapin terima kasih. Maafin Papa, Gas. Papa yang salah. Tapi Papa ngelakuin ini semua untuk mama kamu, Gas. Sandra tahu kalau Papa ini sangat mencintai mama kamu. Dan dia gunakan hal itu untuk manfaatin Papa, Gas. Udah banyak yang jadi korban perselisihan antara keluargaku dan Safa. Cuma Safa dan Kak Juna yang bisa menghentikan semua ini. San, kamu lagi ngapain? Mas Wisnu, baru saya memanggil Mas Wisnu. Saya sudah menyiapkan makan malam istimewa untuk merayakan hari pertama kita ketemu, Mas. Tumben kamu, San. Biasanya kamu tuh nggak peduli sama momen-momen kayak gini. Apalagi kamu pernah bilang kalau momen kayak gini nih nggak penting buat kamu. Iya, Mas. Saya memang pernah bilang seperti itu. Tapi saya sadar ternyata memang merayakan sesuatu itu bagus untuk hubungan kita. Dan sekalian kan
Papi operasi jantungnya sudah berhasil. Jadi ya kita merayakan karena Papi sebentar lagi pulang. Ya. Syukurlah kalau begitu, bagus tuh. Oke Mas, dimakan. Oma makan dulu ya. Dari tadi kan Oma belum makan. Nanti Oma sakit, ya. Dikit aja, ya. Ma, Oma. Bi, biar saya aja yang nyuapin ya. Iya, Pak. Terima kasih, Bi. Selamat malam, Tante. Saya nggak tahu persis Tante masih ingat atau tidak. Tapi saya yakin Tante masih ingat soal Widya dan anaknya kan. Dan juga dosa yang udah Tante perbuat selama ini. Tante pasti ingat dong. Tante udah membantu kakak saya Sandra untuk memisahkan Widya dan anaknya. Dan juga Tante udah berusaha memisahkan mereka dengan Wisnu, anak kandung Tante sendiri. Tante tenang aja ya. Tante aman kok sekarang. Wisnu nggak tahu semua ini. Sama sekali Wisnu nggak tahu. Tapi saya nggak tahu gimana jadinya kalau sampai Wisnu tahu semua ini. Selamat malam, Tante. Gas, ada apa? Kok kamu nyuruh aku datang ke sini? Ada yang mau aku omongin sama kamu, Safa. Mau apa lagi sih, Luna? Safa. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus tetap ngedampingin Kak Juna. Kamu ingat? Papa kamu dan Mama pernah ngalamin masalah yang sama. Dan sekarang mereka saling menghancurkan satu sama lain. Kamu harus belajar dari masalah itu. Kamu harus bisa nyelesain masalah kamu dengan Kak Juna. Hanya dengan cara itu, permusuhan antara keluarga kita bisa terselesaikan. Cinta kamu sama Kak Juna bisa bersatu, Safa. Kamu benar, Gas. Ya. Bagas, makasih ya. Kamu jadi ngebuka semua pikiran aku. Aku nggak mau ngeliat kamu sama Kak Juna pisah, Safa. Aku pengen kita sama-sama lagi. Seperti dulu, bertiga. Kamu masih ingat kan masa-masa itu? Gas, mana mungkin aku ngelupain hal itu. Safa, kamu harus melakukan sesuatu. Kamu dan Kak Juna berhak untuk bahagia. Gas, makasih banyak ya. Aku nggak tahu gimana jadinya kalau misalnya nggak ada kamu.
Maaf, ini Safa, Bu. Oh, iya Safa. Ada apa? Apa Arjunanya ada di rumah? Soalnya tadi saya telepon dia, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat, Bu. Saya cuma takut kalau Arjuna kenapa-napa. Kak Juna itu. Itu pelakuan ya? Halo, Bu. Bu Widya? Apa-apaan sih? Ya Allah. Semoga Juna baik-baik aja. Juna, Bagas, berhenti. Ada apa sih? Mama tanya aja sama Kak Juna. Dia mulai duluan kok. Bagas, Juna, sejak kapan kalian suka berkelahi? Ada apa sih, Jun? Aku nggak akan bersikap seperti ini. Tanpa alasan, Ma. Dia nih. Udah berani ngambil kesempatan di belakang aku. Bagas, kenapa kakak kamu bilang seperti itu? Pasti Kak Juna lihat aku sama Safa, mah. Maksud kamu bagaimana? Kak Juna pasti salah paham. Biar aku yang jelasin ke dia. Mau apa lagi? Gue tahu lu lagi banyak pikiran, Kak. Makanya lu nggak bisa berpikir sehat. Gak usah basa-basi. Mau ngomong apa sih? Gue ingat satu hal yang lu ajarin ke gue. Kalau laki-laki itu yang dipegang adalah kata-katanya. Gue akuin, gue suka sama Safa. Tapi Safa nggak akan pernah mencintai orang lain selain lu, Kak. Gue mundur, gue serahin Safa ke lu. Maka dari itu gue gak akan pernah ngedeketin Safa di belakang lo. Maafin kakak, Gas. Seharusnya kakak tidak meragukan kamu. Lo gak perlu minta maaf, Kak. Gue ngerti kok. Terima kasih ya, Gas. Belakangan ini kakak terlalu banyak masalah. Bahkan kakak harus ngapain jika kakak nggak tahu. Lo harus kuat ya, Kak. Gue yakin lo pasti bisa bersatu sama Safa. Jangan sampai kejadian mama dan papanya Safa terulang kembali. Ma, Wisnu, maafin Mama ya nak. Maafin Mama. Mama kenapa minta maaf, Ma? Mama minta maaf. Mama tuh nggak salah apa-apa. Maafin Mama. Orang tua sialan itu sudah mau bicara sama anaknya. Kalau sampai dia ngasih tahu masalah Widya, bisa gawat. Maafin Mama. Ya, maafin Mama. Udah, Mam. Mama nggak perlu minta maaf. Mama nggak salah apa-apa, ya? Kali ini rahasia saya aman. Tapi saya harus tetap waspada. Saya harus mencari cara supaya ibu tua itu tidak merusak semuanya. Mas Wisnu tidak boleh tahu kalau saya dan mamanya yang sudah menjauhkan dia dari Widya. Pak Sani, hari ini Putri sudah bisa dibawa pulang. Ya, hatur nuhun Ibu. Saya benar-benar tidak bisa mengucapkan kata apa-apa Ibu. Kecuali ya terima kasih sama Ibu yang sudah menolong saya sama anak saya. Saya juga sangat berterima kasih. Karena Bapak sudah mau membantu saya keluar dari permasalahan di perusahaan saya. Ya, saya membantu Ibu sesuai kemampuan saya, Bu. Itu sudah lebih dari cukup, Pak. Saya hanya ingin membuktikan bahwa perusahaan saya tidak bersalah. Dan saya ingin orang yang bertanggung jawab menghadapi hal tersebut atas kesalahannya ya keluarganya Pak Wisnu. Itu saja sebetulnya.
Mari kita lihat Putri. Ya, nuhun Bu. Kerja kamu bagus. Ini barang kamu. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Kenapa mereka lari ke ruang rawatnya Putri ya? Waduh, Ibu, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan anak saya, Ibu. Suster maaf. Ada sesuatu dengan pasien yang bernama Putri? Ada nyabut infusnya, Bu. Masya Allah. Ayo, Pak. Halo, Selamat siang, Widya. Satria. Gimana, Widya? Gimana rasanya kehilangan putri yang lain? Kamu ya yang melakukan ini. Saya peringatkan kamu ya. Kamu berani menyentuh Putri anaknya Pak Sani lagi. Aku akan membuat kamu menyesal. Dengan cara apa, Widya? Yang seharusnya ngasih peringatan itu aku, bukan kamu. Kejadian seperti hari ini tuh akan terulang, terutama untuk orang seperti Sani yang akan bernyanyi di pengadilan untuk kamu. Oke? Gimana penanganan desa yang kena longsor itu, San? Papi itu baru sembuh. Nggak usah mikirin hal-hal seperti itu deh. Satria udah urus semuanya. Satria? Kenapa dia yang mengambil semuanya, mengambil alih, Sandra? Memangnya kenapa sih, Papi? Satria berhak kok melakukan semua itu. Kamu salah, Sandra. Seharusnya kamu nggak mau nyuruh dia mengambil alih semua itu. Udah, kita ke kantor. Mau ngapain sih, Pi? Papi mau ketemu sama Satria. Jadi gimana? Jadi semuanya bisa lancar? Bisa, Pak. Dalam waktu secepatnya saya akan coba. Oh, mantap kalau begitu. Kayaknya Wisnu lagi ngerencanain sesuatu. Dia kelihatannya serius. Satria, Papi? kamu harus memberikan laporan pada Papi tentang penanganan kamu terhadap desa yang longsor itu. Saya butuh bantuan kamu untuk menyelidiki anak daripada Ibu Widya. Ini nama dan juga tanggal lahirnya. Saya akan coba selidiki, Pak. Permisi. Ya, terima kasih. Saya yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan Widya dari saya. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Mbak, Ya, Papa ada? ada Mbak, Pak Ferry juga ada. Yaudah, terima kasih kalau gitu. Mas sama. Jadi kamu membebankan semua kesalahan kepada perusahaan Widya. Apa kamu sudah gila? Emang kenapa sih, Pi? Apa salahnya Satria ngelakuin ini semua? Masa Papi lebih memilih membela perusahaannya Widya sih daripada perusahaan kita sendiri, Pi? Papi nggak ngebelain siapapun. Papi nggak mau perusahaan Widya disalahkan. Karena Sandra kakak kamu yang memaksa untuk melanjutkan pembangunan villa itu. Maksud Papi apa sih? Papi mau Sandra masuk penjara gara-gara masalah ini? Papi nggak mau siapapun masuk penjara. Tapi Papi nggak mau kalian mengkambing hitamkan perusahaan Widya. Padahal kalian tahu siapa yang salah. Kita udah tahu tanah di sana itu bermasalah. Tapi kamu Sandra yang memaksa untuk melanjutkannya.
Ya Allah. Jadi perusahaan Bu Widya sama sekali nggak bersalah. Pokoknya Sandra tidak peduli. Widya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan desa itu. Udah lah, Pi. Lebih baik sekarang Papi tenang aja ya. Biar semua masalah Satria yang ngurus. Ya. Satria melakukan itu semua untuk melindungi keluarga kita, Pi. Tapi bukan begini caranya. Papi tetap tidak setuju dengan kalian. Kenapa, Di? Pi, lebih baik sekarang Papi pulang ke rumah ya, biar dia yang antar. Kenapa? Ada yang harus saya urus sama Sandra, Pi. Masalah apa lagi? Hah? Ingat ya, Satria. Kamu jangan mengambil tindakan yang melawan hukum. Iya, Pi. Ya udah, lebih baik sekarang Papi istirahat di rumah aja ya. Aku harus ngomongin masalah ini ke Papa. Mama sama Om Satria nggak bisa ngelakuin semua ini ke Bu Widya. Pa, Safa, ngapain kamu kesini? ada yang pengen Safa bicarain sama Papa. Maaf Pak, saya permisi dulu. Oh ya, oke. Ada apa, Safa? Ini loh, Pa. Soal... Ngomong soal apa, sayang? Soal... Safa lupa, Pa. Ya udah kalau gitu besok aja ya Safa bilangnya sama Papa. Safa pergi sekarang ya, Pa. Jun, please, angkat telepon nih, Jun. San, dia pergi, San. Yaudah kita susul aja dong. Cepetan, jangan buang waktu. Jadi seperti itu kejadiannya? Semua ini nggak bisa dibiarin. Kita nggak bisa diem aja, Wid. Pa, udah Pa, tenang ya. Lebih baik Papa jaga emosi Papa. Ayo, Pa. Wah. Sekarang Mama mau ke sana? Ya iya dong, Jun. Mama harus memastikan bagaimana keadaannya Pak Sani dan terutama keadaannya Putri. Ya? Safa? Jun, maaf. Aku harus ngomong secepatnya sama kamu, Jun. Mungkin sekarang aku tahu kalau kamu udah nggak kepengen lagi ngomong sama aku. Tapi ini penting, Jun. Soal kasus Villa itu. Arjuna, Jun, kamu dengar aku ngomong? Tenang dulu. Kamu sekarang di mana? Dalam taksi ya? Coba menepi, terus ngomong pelan-pelan ya. Jun, aku nggak mungkin bisa berhenti di jalanan sini, Jun. Masya Allah. Safa? Safa? Kalian mau apa? Kalian mau ngapain? Safa? Ada apa, Safa? Safa? Safa, kamu dengerin aku kan?
udah, keluar. Ayo. Safa! Astagfirullah. Apa yang mau kamu lakukan ke Safa? Udahlah, San. Kamu tenang aja. Anak yang dikandung Bu Widya itu, anak kandung Bapak. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Silakan Pak, silakan duduk. Ayo Putri duduk nak. Pak Sani sama Putri boleh tinggal di rumah ini. Insya Allah kalau Bapak tinggal di sini semuanya aman. Semoga Bapak dan putrinya nyaman di sini ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Widya. Ya kalau Pak Sani dan Putri tinggal di sini anggap aja seperti rumah sendiri. Ya nak ya? Punten Ibu. Ibu tidak apa-apa, Ibu? Enggak apa-apa. Saya baik-baik aja. Ya Allah, firasat apa lagi ini? Kenapa aku harus merasakan sesuatu yang aneh ya? Aku merasa kalau terjadi sesuatu dengan putriku. Perempuan itu memang jahat. Dia pantas dapat pelajaran. Perempuan? Perempuan yang mana? Apa sebenarnya yang sudah terjadi dalam rumah tangga ini? Sini, permisi. Astagfirullah. Handphone Safa. Berarti benar dong. Safa tadi yang teriak. Berarti Safa diculik. Saya mohon, tolong lepasin saya. Saya mohon tolong lepasin saya. Diam kamu! Hah? Pak, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma minta dilepaskan aja. Saya mohon, Pak. Tolong saya. Diam! Nggak bisa! Gitu, diam. Lu jangan coba-coba kabur. Kalau lu kabur, Marto! Yuk. Tugas kalian sekarang, awasin dia. Jangan sampai dia kabur dari sini, oke? Baik, Pak. Misi, Pak. Pak. Ya, ada apa? Pak, saya mau minta tolong. Boleh saya lihat hasil rekaman dari CCTV ini, Pak? Waduh, mohon maaf. CCTV tidak boleh diperlihatkan sembarangan. Soalnya majikan saya sedang berada di luar negeri, Pak. Tapi ini semua nggak ada hubungannya dengan pemilik rumah, Pak. Ini menyangkut hidup mati seseorang. Tolong ya, Pak. Pak, tolong kita, Pak. Kita nggak punya banyak waktu. Aduh, bagaimana ya? Ayo, Pak. Boleh nggak? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, ayo, yuk.
Astagfirullah. Jadi Safa benar-benar diculik dong? Kak, coba lu perhatiin baik-baik deh. Di belakang mobil yang ngebawa Safa, itu ada mobil yang ngikutin. Dan kayaknya gue pernah ngeliat mobil itu. Mobil itu mirip seperti mobil yang ada di kantor Pak Wisnu. Iya benar. Yakin? Biar gue catat plat nomor mobilnya. Itu mobilnya. Biasanya mobil itu ada di kantor Pak Wisnu juga, Kak. Kalau dilihat dari jenis mobil dan plat nomornya, itu semua cocok. Ya Allah. Berarti Safa. Ikut, kita ikut. Ini, Pak. Bapak telah memberikan data-data yang lengkap kepada saya soal tanggal kelahiran anak tersebut. Jadi saya dengan mudah untuk mencarinya, Pak. Kamu yakin? Saya yakin sekali, karena saya sendiri yang telah mengecek rumah sakit. Mereka memang masih menyimpan semua data bayi tersebut, Pak. Begini, Pak. Saya dulu sempat bicara langsung dengan suster yang membantu Bu Widya melakukan proses persalinan. Bu Widya melahirkan 9 bulan penuh, Pak. Jadi kalau dihitung-hitung, itu selang 2 minggu dengan pernikahan Bapak dengan Bu Widya. Kemungkinan besar, Pak, anak yang dikandung Bu Widya itu anak kandung Bapak. Maafkan aku ya, Wid. Kenapa kamu harus minta maaf, Mas? Emangnya kamu bikin salah apa? Apa lebih baik aku terus terang saja pada Widya? Kalau aku yang mencuri berkas survei villa itu dari ruangan arsip. Masuk? Maaf Bu, permisi. Ada tamu lagi nunggu di ruang tengah. Iya, ya. Terima kasih, Bi. Misi Bu. Aku tinggal sebentar, Mas. Wid, maafkan saya. Saya sama sekali nggak tahu, Wid. Kamu bilang nggak tahu tuh maksudnya apa, Mas? Aku nggak paham. Saya tahu. Seharusnya saya tidak meninggalkan kamu, Wid. Seharusnya saya setia. Saya seharusnya mendampingi kamu saat kamu sedang hamil. Wid, nggak ada lagi yang perlu kamu sembunyikan, Wid. Ternyata Putri adalah anak kandung saya. Bukan. Putri itu adalah anak kandungku, Wis. Kalau memang Putri adalah anak kandung Tio, kenapa surat lahirnya atas nama saya?
tolong bantu aku. Kak, kamu bodoh ya?